pasarnya udah sepi. Tinggal pedagang sayuran saja. Pak, permisi Pak. Ada Pak? Iya, numpang nanya Pak, orang jual ayam di sini di mana Pak ya? Katanya di pasar sini Pak, kok kosong ini Pak? Yang ini Pak orangnya Pak. Pak Agam namanya Pak, sama Pak Abed kalau nggak salah. Oh, Agam iya. sama Pak Abed, kenal nggak Pak? Waktu pedagang itu gue tunjukin fotonya Pak Agam dan gue sebutin nama Pak Abed, pedagang sayur itu bilang kalau mereka udah nggak jual di sini lagi. Pak Agam itu dulu bukan supplier ayam, tapi penjual ayam. Katanya informasinya pemasok, bukan ya? Bukan Pak. Dia jual ayam, bener ini tadi fotonya Pak. Ya, Coba benar, Bapak lihat benar. lagi, sama temennya, mungkin Abang kenal Abang? Si Abed? Iya Abed. Oh ya, kalau si Abed, abang tanya aja sama omnya. Omnya ada di sana tuh. Dia punya peternakan ayam. Tapi bapak saya ini pemasok atau penjual sih Mas? Penjual ayam dia, Mas. Ini bener dia jualan di sini dulu? Iya. Kok nggak jualan lagi, kenapa Bang? Nah, kalau itu dia sempat pernah kasus di pasar ini, Pak. Kasus. Dia sempat ketahuan penjual ayam tiren. Hah? Ah yang bener Bang, masa ayam tiran dijual? Nah, abang ini dibilangin nggak percaya. Bang, Bangke dong Bang kayak dijual. gitu dong. Saya serius nih nanya Bang. Bah, dibilangin nggak percaya. Tanya aja sama orang pasar sini. Bapak saya bukan penipu loh. Ah, soal itu setelah abang Ini lah. Abang beli ayam dari mana nih? Ini nih. Ini Abang beli ayam dari mana? Hah? Bukan dari ini, Pak Abed? Bukan, saya ada langganan sendiri, Bang. Hah? Saya ada langganan sendiri. Ini juga banyak nih. Ini ayam tiran bukan Bang? Oh, kalau ini dijamin bukan ayam Bagus tiren, ini, Bang. bukan tiran ya? Bukan, Bang. Makanya ini dilalerin karena ini ayam bagus, Bang. Jualan ayam tiren ternyata Pak Agam sama Pak Abed ini. Makanya warganya marah. Warganya menghujat datang ke sana berbondong-bondong supaya penjualan ayamnya dibubarkan. Gimana tuh Pak setelah kejadian itu Pak? Setelah kejadian itu saya nggak tahu lagi. Pak Abed ya? Kalau Pak Abed, saya bilang tadi, abang tanya aja sama omnya. Omnya? Iya. Om siapa namanya Bang? Om Suryo. Om Suryo. Rumahnya mana? Rumahnya dari sini abang lurus aja. Lurus ada sana. peternakan ayam di situ. Oh, ada peternakan ayam di situ. Itu punya Om Suryo? Iya, Oh, gede dong ya berarti ya? gede. Ya udah kalau itu Bang ya. Makasih Bang kali itu Bang. Ya, oke. Jadi bapak kamu bukan pemasok ayam? Tapi dia bilangnya pemasok ayam Mas. Iya tadi bilangnya. Iya, Penjual ayam biasa. Nggak tahu, aku makin bingung nih. Dan lebih parah masa jual ayam tiren? Nggak tahu deh, kayaknya aku berhenti aja deh, nggak usah nyari bapak aku. Loh, deh. loh, 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 loh. Loh kenapa? Oh, baru pertama kali kok. Ya aku nggak bakal, aku takut nggak bakal bisa nahan emosi Mas. Apa maksud bapak aku gitu setelah ninggalin ibu aku, ternyata dia bohong ke aku, bukan pemasok tapi cuma penjual biasa. Dia minjem duit sana sini. Nggak usah nyerah begitu, sabar aja. Kita coba tanya dulu. Buktiin dulu kebenarannya. Kan omongan orang kan kadang-kadang simpang siur, nggak bener. Nggak usah dipercaya. Kan lo percaya bapak lo baik kan? Ya tapi ya aku percaya Mbak, cuman kan itu nggak cuma satu orang Mbak yang ngomong Mbak. Nggak apa-apa, kita coba aja terus. Nanti biar bapak kamu sendiri ngomong sebenarnya. Kan informasi kan biasa orang-orang itu. Kadang-kadang ngomongnya dilebih-lebihkan. Ini Usah juga terus. paling denger dari mulut ke mulut bisa aja Iya. kan? Nah, nggak usah Biasa nyerah kan, dulu. makanya kan gue bilang sama lu di awal, lu yakin nggak mau melakukan pencarian? Pencarian itu kadang-kadang ceritanya, beritanya nggak benar. Udah Mas. Harus sabar dulu. Ya mendingan kita langsung ke sini, Om Surya ini. Suryo, Om Suryo ya. Buru-buru kita menuju ke sana. Pas kita sampai di peternakan ayam, kita tanya sama pegawai di sana, memang benar itu adalah yang punya Om Surya. Pak Suryanya mana Pak ya? Oh ini Pak Suryo, yang baju merah ini. Oh Pak Suryo. Ya, iya, saya. Iya, Ada apa, Mas? Pak ganggu Pak bentar. Suryo. Iya, Bisa ngobrol sebentar Pak sini Pak. Jadi kita mau tanya masalah Pak Abed, Om. Oh iya. Omnya Pak Abed kan ini ya? Betul. Dulu dia
juga membantu saya. Kebetulan Oh, masih di sini. keponakan. Ya Pak Abed kan dulu jualan ayam di sana tuh. Ya Dekat betul, pasar ini itu. masih ayam kami itu. Iya, Oh, itu masih satu. kemana sekarang Pak Abed Om ya? Nah itulah yang saya dengar dia bermasalah hukum. Waktu kita tanya sama Om Surya tentang Pak Abed, Om Surya ini jawabnya Pak Abednya di penjara. Nanti bapak saya juga di penjara, Pak. Siapa nama? Bapak Agam, Pak. Ya, masih di penjara. Berarti bapak saya juga di penjara, Pak. Ya, karena mereka berdua itu bisnis bersama. Kemungkinan bapak Anda pun di penjara. Pak Abed juga di penjara, Pak Abed Ya, juga di penjara. bersama-sama. Abed. Jadi bapak saya tuh nipu apa, Pak? Ada kasus penipuan waktu itu. Pertama mereka ini di penjara karena pertama mau jual ayam tiren. Dan yang kedua bisnis bareng sama Pak Agam. Kemudian ditipu itu uangnya investor. Dicari-cari sama investor dituntut akhirnya masuk ke penjara. Ini nggak bercanda kan aku? Loh, ini serius. Yang saya dengar itu begitu. Setelah itu lost contact. Pantesan nggak ada kabar 2 tahun. Dan dia di penjara. Penjara mana Bapak tahu nggak? Nah itu dia. Mungkin istrinya yang lebih tahu. Rina namanya. Ya, Anda siapa? Omnya Abed. Betul. Gimana Abed sekarang? Pak sabar dulu Pak, sabar dulu Pak, sabar dulu Pak. Ini kita syuting loh Pak di sini Pak. Tapi Abed Iya, udah tapi bebas. Saya beritahu ya, saya pun orang pasar. Saya punya banyak anak buah di sini. Jangan kau bikin ribut di sini. Bisa habis kau. Pak, nggak usah minta gitu. Pak, udah dong, Pak, jangan dong, ini orang tua kok mau dipaksa-paksa seperti ini. Siap selesai urusan kita nih. Ben! Abed! Mana ini? Abed! Apa ini? Saya tidak tahu. Sepertinya Om Surya ini memang nggak tahu di mana Abed. Tapi debt collector ini maksa. Sampai akhirnya ributlah di situ. Jangan. Pak, udah. Ini kita lagi syuting ini, Bapak nggak bisa ngomong baik-baik bisa nggak? Nggak ada Abednya di sini, ada nggak Abed, Pak? Tidak ada. Nggak ada Abednya di sini. Penjara. Awas, kalau ternyata Abed ada di sini. Kau berang Abed! Baru tahu kamu Hancur ya. dan bakar! Pertanyaannya di mana Pak Abed? Apakah dia udah pulang dari penjara? Di mana Pak Abed? Apakah dia pernah di penjara juga? Kita belum tahu. Jadi saya harus cari kemana, Pak? Saya juga tidak tahu posisi dia di mana. Gimana sih Pak? Ini tadi aja katanya udah bebas. Dan saya Pak. tahu di penjara. Pak, jadi gini Pak, ini developer kan disuruh. Iya. Iya. Ya orang nyuruh dia tuh bayar Pak. Berarti kan informasi akurat. Ada kemungkinan emang udah keluar penjara Pak. Tadi Bapak bilang itu siapa istrinya di mana istrinya? Ya, coba bisa tanya istrinya Rina. Rumahnya di Jalan Tenggarong. Coba aja tanya ke sana. Coba kamu tunggu di sana. Dapat informasi dari Om Surya. Coba aja datang ke tempatnya Ibu Rina. Ibu Rina ini adalah istrinya Pak Abed. Ini dapat alamat kontrakan. Kita langsung menuju ke sana. Assalamualaikum. Pak Abed. Waalaikumsalam. Iya Ibu. Maaf Pak Abednya ada Ibu. Pak Abednya nggak ada di rumah. Oh nggak ada. Ini dengan- dengan Ibu siapa ini Bang? Ibu siapa? Ibu Mawar. Ya, halo Ibu, saya Feli. Ini Ibu istrinya. Oh. Saya Yogi, Bu. Anaknya Pak Agam. Awalnya dia baik sama kita, awalnya menyambut kita baik-baik saja. Tapi begitu kita kenalin sama Yogi sebagai anaknya Pak Agam, marah ini Ibu Rina. Gara-gara papa kamu ngejak bisnis bareng, suamiku di penjara. Ibu awas, Ibu belum sabar. Ya Allah Ibu, ini awas Pak. Gara-garanya papa dia, mas. Suamiku di penjara, mas. Ibu Rina menyangka bahwa selama ini yang menghasut Abed suaminya adalah Pak Agam. Makanya dia marah-marah sama Yogi. Dia dengan anaknya Ibu, dia nggak tahu apa-apa. Pak Agam tuh juga pergi dari rumah Ibu 2 tahun nggak ada kabar Ibu. Makanya saya kesini itu, Bu.
Karena saya tahu bapak saya itu perginya dengan Bapak Abed, dengan suami ibu, makanya saya kesini Bu, mau cari tahu itu semua. Ibu, Pak Abed itu udah keluar dari penjara, Ibu. Pak Abed udah keluar dari penjara. Belum Mas, kalau udah pulang pasti ada di rumah Mas. Udah, Ibu. Belum Mas. Kita sudah ketemu sama Om Surya. Ibu kasih tahu sama Ibu Rina, kita tadi ketemu sama debt collector dan debt collector itu bilang kalau Pak Abed sudah pulang, sudah bebas dari penjara. Kaget Ibu Rina di situ. Kalau bebas dari penjara, kenapa nggak nemuin dia? Serius Mbak? Iya. Kok nggak ngabarin ya suamiku kalau pulang Mas? Di mana dia sekarang Mas? Ya Allah. Ya Allah, di mana suami saya ya Allah? Sabar Ibu, sabar Ibu. Kita semua bingung di mana mencari Pak Abed ini. Di omnya sendiri nggak ada, di rumahnya sendiri nggak ada. Kalau memang dia punya utang, berarti dia ini kan menghindar, sembunyi pasti. Di manakah sembunyinya? Kita harus cari tahu di mana Bapak sembunyinya. Ibu ini pasti Pak Abed saat ini udah pulang. Dan dia pasti ini ada kemungkinan dia sembunyi atau sengaja menghindar dari debt collector Ibu. Kalau dia pulang ke sini takutnya debt collectornya ke sini, nanti kasihan sama Ibu Pak Abednya. Kepikiran lagi. Iya kan? Nanti dipaksa sama debt collector minta uang, takutnya begitu. Makanya dia nggak pulang sementara ini, Bu. Coba Ibu ingat-ingat lagi siapa temennya Ibu yang teman dekatnya Pak Abed ini siapa? Pak Yanto Mas. Pak Yanto. Iya. Siapa Pak Yanto itu? Pak Yanto itu temen nongkrongnya Mas. Rumahnya di mana Ibu Pak Yanto ini? Di Jalan Mangga Mas. Jalan Mangga. Iya. Daerah sini juga. Iya, iya Mas. Nanti kita kabarin Ibu nanti. Iya. Nah tim kita kasih alamatnya, tim coba survei dulu alamat itu dan baru besok harinya kita janjian sama Ibu Rina ke tempatnya Pak Yanto, teman dekatnya Pak Abed. Baru saja kita mau menuju ke tempatnya Pak Yanto dan pas sampai rumahnya Pak Yanto, ini gue ngeliat Ibu Rina ribut sama Pak Yanto. Sebentar, ada apa ini? Ibu, sebentar, ada apa ini? Sebentar dulu, Pak. Ini kenapa sih, Pak? Sabar dulu dong, Pak. Ada apa ini, Pak? Kenapa, Ibu? Sabar dulu, Pak. Kenapa sih, Pak? Bapak kenapa ini? Sabar dulu dong. Soalnya suamiku teman akrabnya, pasti dia tahu di mana suamiku. Pak ngaku dong, Pak. Bapak ini kan temannya, ini istrinya kasihan loh, Pak. Bapak tahu nggak di mana Pak Abed? Saya nggak tahu, Mas. Pak Yanto dipaksa-paksa mengaku di mana suaminya. Tapi Pak Yantonya berusaha menghindar. Pak Yanto dipaksa keluar dari rumahnya supaya membantu dia mencari suaminya. Tapi ternyata nggak mungkin. Bohong, dia tahu Mas, pasti tahu. Sabar dong, Rin. Benerin, kalau saya tahu, kenapa nggak kasih tahu kamu? Udah Pak Yanto, bilang aja suamiku di mana Pak Yanto. Sabar, Rin, sabar, Rin. Sabar, Bu, sabar, Ibu, Rin. cukup ibu. Udah, Beneran, sabar saya ibu nggak ya. bisa tahu itu. Sabar ibu ya. Dia pasti tahu Mbak, di Iya, mana iya. suamiku. Oke, baik-baik ibu. Bentar ibu ya. Pak coba ngaku dong, Pak. Coba Pak. Kasihan ini, Pak. Ini Pak Agam loh. Ini Pak Agam ini, Pak. Ini bapaknya ini. Anaknya Pak Agam, Pak. Saya lagi nyari bapak saya, Pak. Oh, Ibu saya Pak sakit Agam gitu, itu ya? Pak. Oh, Bapak kenal juga Pak Agam? Pak Agam itu, Mas, yang biang keroknya, Mas. Gimana Pak maksudnya? Ini kan Bapak coba jelasin dulu, jangan asal nuduh, Pak. Ini kan Saya nih, Mas, perjalanan, ya, Pak. denger-denger nih ya, Pak Abed itu bisnis apa sama Pak Agam itu ya. Tahu-tahu dia juga yang keseret masuk ke tahanan, Mas. Pak, tolong kasih tahu saya, Pak, di mana Pak Abed, Pak. Soalnya dari situ saya bisa tahu di mana bapak saya, Pak. Iya Pak Yanto. Tolong, Pak. Di mana?
suami saya Pak Yanto, bilang aja Pak Yanto. Kenapa Pak? Kenapa Bapak takut mungkin? Pak Yanto di situ karena kita desak pelan-pelan, kita kasih pengertian bagaimanapun juga seorang istri pasti kangen sama suaminya. Kalau suaminya ini menghilang, cuma menghindari debt collector, maka akan timbul masalah baru. Ya kan selesai ini. Saya jadi Pak. nggak enak ini Mas posisinya Mas. Iya gini loh Pak. Pak? Kenapa? Ada apa? Coba Ini kasih ya. tahu kita. Saya kasih tahu tapi jangan kasih tahu orang-orang yang lain ya. Ya Emang? kenapa? Ada masalah apa sih? Ini ya Mas. Mana ya? Saya Ayolah, jadi Pak. posisinya bingung sendiri nih Tolong Mas. saya Pak. Makanya selesai di sini. Kita bilang sama Pak Yanto, Pak tolong Pak. Pak Abed ini kok tutupin, nggak akan selesai masalahnya. Harus komunikasi dengan istrinya, komunikasi. Insya Allah kalau dengan komunikasi akan ketemu jalan keluarnya. Kenapa Pak? Jadi gini Pak, ini kan cuma mau tanya suaminya. Coba namanya istri ditinggal sama suami kan pasti khawatir Pak. Ini juga nyariin bapaknya. Iya, tahu. Iya. Juga nyariin bapaknya. Dan ini kan temenan deket Pak Abed, Pak Agam, Pak Yanto juga temenan deket kan? Sama Iya, Pak emang Abed teman kan? dekat sama Abed. Iya, kita udah tahu Pak yang masalah debt collector. Bapak mau menyembunyikan itu. Oh, Mas sudah tahu masalah itu. Sudah tahu, kita kan dikasih tahu sama Om Surya di waktu itu ada debt collector juga. Nah Pak Yanto ini bilang memang Pak Abed ini sudah keluar dari penjara ternyata. Iya, masalahnya waktu keluar, emang sih Pak Abednya ke rumah saya, tapi dia pesen. Soalnya dia lagi dicari-cari gitu Mas, namanya juga sahabat ya Mas. Ya. Gimana lagi, saya kan juga harus bantu dia kan ya, supaya istrinya ini nanti nggak ditagih-tagih mulu sama debt collector Mas. Ya, kita juga udah jelasin tuh sama ibunya kok. Tapi kan minimal kan ngomong, kalau ngomong kan lebih enak Pak, komunikasi yang baik ya, nggak salah sangka. Soalnya kalau kayak gini tuh istrinya taunya Pak Abednya masih di penjara, Pak. Ini istrinya loh Pak, maksud nyariin aja nggak boleh, dia kan pengen tahu suaminya seperti apa. Selesaiin masalahnya sama-sama, ini kan juga pengen ketemu sama bapaknya juga. Ya kalau bapak tahu kasih tahu Pak, supaya ketemu sama suaminya biar nyelesain masalahnya. Gitu loh Pak, kalau ngilang-ngilang gini kan jadi timbul dua masalah. Satunya masalah debt collector, satunya masalah sama istrinya. Nah Pak Yanto cuma bilang sana datang. Saya kasih alamat tempat tongkrongannya Pak Abed sama kawan-kawannya. Coba aja datang ke sana.